Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alditri Gabriel. Jurusan saya akuntansi, prodi saya akuntansi manajerial, kelas 3D, dan NIM saya 19651090. Dalam video ini saya akan menjelaskan video tentang kasus Enron, yang dimana video ini merupakan tugas dari mata kuliah pengauditan 1. Yang pertama, sejarah Enron. Enron merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang gas dan listrik yang berada di Amerika. Enron dibentuk pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan, Houston Natural Gas. Manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resorts, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam, serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari 2 miliar US dollar menjadi 7 miliar US dollar, dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Yang pertama ada kasus The Valhalla Scandal. Pada tahun 1987 terjadi skandal yang kemudian dikenal dengan skandal Valhalla, di mana 2 orang trader dari Enron menginvestasikan uang perusahaan untuk bermain di pasar oil trading melebihi dari yang diizinkan. Kejadian ini membuat auditor bertanya-tanya, dan dari hasil investigasi kemudian mengatakan kepada direksi Enron bahwa tradernya telah memanipulasi pendapatan perusahaan dan mengubah catatan trading harian, serta kemungkinan melakukan perjudian melebihi batas. Namun reaksi dari dewan direksi yang diwakili Ken Lay di luar perkiraan. Trader yang terlibat tidak dipecat atau diberi peringatan. Enron malah mengirim telex ke Borget, "Please keep making us millions." Bukannya mengurangi resiko, Ken Lay malah mendorong tradernya untuk berjudi lebih banyak. 2 bulan kemudian, Enron menderita kerugian. Para trader ternyata menginvestasikan seluruh cadangan uang perusahaan dalam permainan oil trading. Dengan kejadian ini, 2 tradernya tadi dihukum perusahaan dan dipenjara selama setahun. Kehilangan 2 orang moneymakernya, Ken Lay kemudian melihat sosok Jeff Skilling. Ide Skilling sangat brilian. Ia menemukan cara baru untuk Enron dalam mengirimkan energi. Daripada mengurusi aliran gas secara fisik di jalur pipanya, Enron lebih memilih untuk menjadi semacam stock market untuk gas alam. Hal ini dianggap ide yang revolusioner, mengubah energi ke dalam instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti saham atau surat berharga. Di tahun 1992, menggunakan ide tersebut, Enron menjadi pembeli dan penjual terbesar gas alam di Amerika Utara. Dan tidak hanya itu, Jeff Skilling juga membuat sistem pembukuan akuntansi yang kemudian dikenal dengan mark to market. Kebangkrutan Enron. Keserakahan Enron di California membawanya menuju kehancuran. Nilai saham Enron terus menurun. Kemudian berbagai macam investigasi terhadap Enron mulai dilakukan. Berbagai pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah ditanyakan akan proses bisnis Enron mulai dipertanyakan. Krisis California menjadikan nilai saham Enron terus menurun nilainya. Salah satu pegawai Enron, Sharon Watkins, menemukan catatan yang berisi mengenai sejumlah kecurangan dan pembukuan Enron. Sejumlah perusahaan partner rekayasa untuk memanipulasi aliran dana. Andy Festo, CFO, telah mempertaruhkan seluruh jaminan Enron dalam pasar saham. SEC kemudian melakukan investigasi. Setelah beberapa kasus Enron, beberapa petinggi Enron mulai ditahan. Yang pertama ada Andy Festo, mantan CFO, yang awalnya dijadikan kambing hitam dengan ditimpakan semua kesalahan kepadanya. Dituntut 78 dakwaan di pengadilan termasuk fraud, pencucian uang, dan konspirasi. Pada Januari 2004 dinyatakan bersalah dan dihukum ringan, 10 tahun penjara, karena bersedia bekerja sama memberikan testimoni yang melawan eksekutif Enron yang lain. Yang kedua yaitu pendiri Enron sendiri, yaitu Kenneth Lay. Dituntut 65 dakwaan
diantaranya melakukan tindakan fraud dan memberikan pernyataan palsu. Dinyatakan bersalah dalam tindakan fraud dan konspirasi, namun dirinya meninggal saat masih harus menjalani rangkaian proses pengadilan di AS pada bulan Juli 2006. Yang terakhir ialah Jeff Skilling, mantan CEO, dituntut 35 dakwaan meliputi tindakan fraud, insider trading, dan kejahatan lain yang berkaitan dengan skandal Enron. Dinyatakan bersalah pada Oktober 2006 dan dihukum 24 tahun 4 bulan penjara dan didenda sebesar 45 juta US dollar. Sekian dari video saya. Maaf kata bila ada salah kata ataupun tingkah saya yang tidak menyenangkan, saya mohon dimaafkan. Dan biarlah lewat video ini pemahaman kalian tentang kasus Enron biarlah dapat lebih luas lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.